Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yevi Puji Lestari dari program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Riwayat hidup Nabi Muhammad. Sejarah Kebudayaan Islam atau dikenal dengan SKI secara sederhana dapat diartikan sebagai sejarah atau catatan yang berkenaan dengan tumbuh atau berkembangnya peradaban Islam. Islam yang dimaksud di sini bukan Islam dalam artian sempit yang berkenaan dengan penyebaran agama Islam semata. Jadi Islam di sini yang semula diwartakan Nabi Muhammad berkenaan dengan capaian dalam segala aspek, baik itu politik, ekonomi, pemerintahan, dan lain-lain. Perpecahan umat kian hari semakin menjadi-jadi. Di sana sini saling mengkafirkan dan menganggap hanya dirinya lah yang benar. Maka dari itu sudah sepatutnya kita menggunakan role model yang baik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Arab sebelum Islam. Beberapa saat sebelum Islam diperkenankan dan diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pondasi peradaban baru, bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya telah memiliki peradaban. Dalam bidang ekonomi, bangsa Arab telah mencapai perkembangan yang sangat pesat. Maka, bukan saja pusat perdagangan lokal, melainkan sudah menjadi jalur perdagangan dunia yang penting saat itu. Dalam sejarah dicatat bahwa menjelang kelahiran Islam, bangsa Arab masih menempatkan Allah sebagai Tuhannya, walaupun dalam perkembangan berikutnya mengalami proses pembiasan yang mengakibatkan terjadinya peningkatan prinsip tauhid. Karena itu, mereka biasa disebut sebagai penyembah berhala atau paganisme. Dalam bidang seni dan budaya, Arab sudah sangat maju. Menurut catatan sejarah, bangsa Arab adalah bangsa yang kemampuan menghafalnya sangat tinggi, khususnya hafalan terhadap syair-syair. Riwayat hidup Nabi Muhammad, dakwah dan perjuangan. Kelahiran Nabi dan pertumbuhannya. Nabi Muhammad SAW adalah salah satu seorang Bani Hashim, suatu kabilah yang ada di dalam suku Quraisy. Ia lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan 20 Agustus 570 Masehi. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, yaitu Abdullah, ayahnya, sudah meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Ketika beliau lahir, beliau seperti kebiasaan orang Arab lainnya disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah. Nabi SAW pun hidup dalam kasih sayang seorang ibunya, yaitu Siti Aminah. Tapi tidak berlangsung lama karena pada saat beliau berusia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Kemudian kakeknya Abdul Muthalib membawa Nabi kembali ke Mekah dan merawatnya. Pada usia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari, Rasulullah kembali mendapatkan duka yang mendalam karena kakeknya meninggal dunia. Lalu Nabi diasuh oleh Abu Thalib, yaitu pamannya. Ketika menginjak usia 25 tahun, Nabi pergi berdagang ke negeri Syam dengan modal yang diberikan oleh Siti Hadijah. Siti Hadijah binti Khuwailid jatuh hati karena betapa amanahnya Nabi. Siti Hadijah meminta untuk kesediaan hati Nabi untuk menikahinya. Kemudian paman Nabi mendatangi paman Hadijah untuk melamar keponakannya. Setelah itu akad dilangsungkan dan dihadiri oleh Bani Hashim dan pemimpin Mudar. Ketika ingin diangkat menjadi Rasul, terjadi peristiwa-peristiwa yang membuktikan kebenaran risalah Rasulullah, yaitu dengan renovasi Ka'bah dan berhalwat di Gua Hira. Perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang memerintahkan untuk berdakwah kepada sanak familinya. Rasulullah beserta pengikutnya menyerukan keesaan Allah secara terang-terangan dan tentunya mendapatkan perlawanan keras dari masyarakat Makkah. Akhirnya Rasulullah SAW hijrah ke Madinah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Yastrib dengan disambut sukacita oleh semua penduduk Madinah. Untuk mengembangkan ajaran Islam, Nabi melakukan beberapa langkah, yaitu membangun masjid, mensaudarakan kaum-kaum muslim, membuat perjanjian dengan orang-orang non-muslim. Sejarah nama Madinah. Kota ini mempunyai banyak nama, antara lain Madinah An-Nabi, yang artinya kota Nabi, dan biasa disingkat dengan Al-Madinah atau Madinah. Madinah Ar-Rasul atau kota Rasul, Taba, Thayyibah, Qaryah, Al-Ansar, Al-Asimah, Al-Mubasakah, Al-Mukhtarah, Bait Rasul Allah, Sayyidah Al-Buldan, Dar Al-Iman, Dar Al-Abral, Dar Al-Ahyar, dan Dar Al-Sunnah, Dar As-Salam, Dar Al-Haram. Akan tetapi kota ini lebih dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi hijrah ke Yastrib. Kedatangan Nabi dan umat Islam di Madinah telah mengubah segalanya, dan tak lama setelah hijrah, Nabi menyusun konstitusi Madinah. Dengan demikian, Madinah berubah menjadi negara dengan Nabi sebagai kepala negaranya. Langkah-langkah tasdis di Madinah. Langkah awal yang ditempuh Rasulullah setelah resmi mengendalikan Madinah adalah membangun kesatuan internal dengan mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Setelah itu, Rasulullah juga berupaya menyatukan visi para pengikut Nabi dalam rangka pembentukan sistem politik baru dan mempersekutukan seluruh masyarakat Madinah. Sementara itu, agar bangunan kerukunan menjadi lebih kuat, Rasulullah membuat konvensi dengan orang-orang Yahudi. Di Madinah, Nabi bersama semua elemen penduduk Madinah berhasil membentuk struktur religio-politics atau negara Madinah. Pokok-pokok pikiran, piagam, atau konstitusi Madinah. Menurut penelitian sarjana muslim maupun bukan muslim, piagam ini adalah otentik. Sumber utamanya tercatat dalam Sirah An-Nabi, karya Ibnu Hisham. Piagam ini setelah diteliti secara cermat dan dikelompokkan berdasarkan tema-temanya yang utama terdiri atas 47 pasal. Mukadimahnya berbunyi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah dokumen dari Muhammad SAW yang mengatur hubungan antar orang-orang beriman dan kaum muslimin yang berasal dari suku Quraisy dan Yastrib, dan orang-orang yang mengikuti, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka. Sekian dari saya Yofi Puji Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.